Pernah gak sih lu spoiler terus habis itu masuk penjara? Gue sih gak pernah, tapi ini beneran ada. Orang yang suka spoiler, terus tiba-tiba tempatnya digrebek sama polisi, ditangkap dan masuk penjara. Ini beneran terjadi di Jepang. Jadi ini hati-hati ya buat kalian semua para wibu yang hobi spoiler. Terutama ini dendam pribadi saya buat para fans Mushoku Tensei yang kalau nge-spill spoiler tuh gak nanggung-nanggung. Nggak ngasih tahu siapa yang mati. Dia ngasih tahu lengkap, sampai ini bakal kemana, ini bakal ke siapa, ini apa, ini siapa, kemana, kawin sama siapa, endingnya gimana, dan lain-lain. Kok lu niat banget anjir. Tapi tenang, ini kisahnya agak berbeda sedikit sih. Nggak yang spoiler langsung masuk penjara, atau lu semua yang apa ya, demen banget mulutnya keluar-keluar di tongkrongan gitu. Lu udah nonton ini belum? Nah, jelek tahu ntar nanti ini tuh si ini meninggal gitu. Kayak apa? Nggak ya, memang nyebelin, tapi kasusnya nggak separah itu. Tapi ditangkap polisinya beneran. Jadi apa yang terjadi? Kok bisa begitu? Jadi lagi rame banget di Jepang. Ada kumpulan orang yang ditangkap polisi. Bukan ditangkap, bahkan digrebek gitu, digeledah gitu ruang mereka untuk dicek gitu, untuk bukti-bukti dan lain-lain. Karena mereka ini spoilerin anime. Dan anime tersebut adalah Overlord ya, anime isekai favorit. Siapa sih gue lupa. Ya pokoknya favorit lu semua lah, yang demen sama Ains dan dia jadi tengkorak. Dan dia tiba-tiba menemukan lawan, tapi semua lawannya culun di depan dia karena dia bukan NPC ya, bisa beli item dan lain-lain. Jadi tuh kalau kalian anggap hanya karena spoiler nanti si Ains ini bakal kemana, ceritanya bakal kayak gimana, bakal mengarah kemana, siapa yang mati, siapa yang hidup lagi, siapa yang dapat kekuatan barunya apa, enggak. Jadi spoilernya ini bukan sekedar spoiler, tapi dijelaskan di sini mereka itu beneran bikin transkrip, kayak semacam teks secara detail tentang bagaimana Overlord dari season 3 ini bakal berlanjut gitu, bakal nyeritain apa aja, bakal ngasih tahu siapa aja dan lain-lain. Jadi the entire, bukan cuman premis, the entire plot, the entire cerita dari Overlord season 3 ini di-upload ke website tersebut. Dan ini sangat mendetail dan sangat jelas. Bukan lagi yang kayak cuman ngasih tahu apa ya, hint-hint, atau yang kayak perbedaannya dengan ini dan segala macam. Enggak, ini bener-bener nyeritain doang di websitenya. Tentu itu adalah massive spoiler, tapi ini bukan spoiler-spoiler kacangan. Melainkan dia numpahin, ini bukan spoiler lagi, ditumpahin seember-embernya seisi ceritanya tentang Overlord 3. Dan ini bukan cuman plot gitu. Nama karakter, dialognya nanti bakal kayak gimana, actionnya bakal kayak gimana, scene-nya bakal kayak gimana, development karakternya kayak gimana. Jadi dia ini bener-bener bikin transkrip mengenai Overlord. Jadi lu bayangin Overlord season 3 kalau diubah jadi teks itu ya jadi website dia. Jadi ya lu paham kan bahwa ini bener-bener bukan sekedar spoiler biasa. Ini bener-bener kayak bikin cerita singkat. Nah, ini yang bahaya nih, konten-konten cerita singkat, ringkas cerita, dan lain-lain. Itu emang sebenarnya dari dulu gue bilang nggak baik dan nggak bagus. Karena ya bedanya jelas banget sama orang yang review anime, orang yang kasih opini tentang anime, orang yang first impression tentang sebuah anime atau bahkan game. Kalau konten-konten kayak first impression, opini, nge-review anime, itu adalah konten yang meng-encourage orang untuk ikutan nonton, untuk coba cari tahu sendiri, untuk coba discover sendiri, untuk ngerasain experience itu juga. Apakah sama-sama yang review, apa beda, atau menemukan hal yang unik yang gak ditemuin sama reviewer, atau sama kayak reviewer. Orang jadi ter-encourage untuk nonton, orang jadi ter-encourage untuk nonton source aslinya. Dan bahkan beberapa kali dijadikan sebagai salah satu strategi marketing biar orang-orang juga mau nonton sebuah karya, nggak hanya anime, bisa jadi konser, bisa jadi pertunjukan, bisa jadi juga film, atau juga game, aplikasi baru, dan lain-lain. Ya itu jelas banget kan, kayak lu dicicipin teaser, tester gitu, terus lu tonton deh fullnya, atau lu nikmatin fullnya, atau lu coba download aplikasinya, yada-yada. Tapi kalau cerita-cerita singkat, spoiler-spoiler penuh, itu lain. Lu bukan kasih cicipan, lu bukan ngasih tes, lu bukan ngasih tester, lu bener-bener mempersingkat waktu orang. Daripada lu nonton Overlord satu season mungkin ngabisin kayak let's say 12 episode, per episode 30 menit, berarti ngabisin sekitar berapa tuh? 12 kali 30, oh my god, I'm bad at math, 36 menit, kok 36 menit? Wah, bego gue. Oke, gue kelihatan begonya. Jadi kan 30, 12, kalau dikasih 2 berarti 1 jam kan? Ya berarti 6 jam. Nah ya itu 6 jam. Lu menghemat waktu 6 jam lu dengan baca website atau nonton ringkasannya selama 15 menit di YouTube dan lain-lain. Nah itu
kayaknya nggak pas ya. Ya orang jadi nggak perlu nonton lagi. Oke, itulah Overlord season 3 dalam waktu 30 menit dan tinggal baca website. Ya aku tidak perlu menonton. Nah, kelihatan kan bedanya. Ya mungkin ada beberapa orang yang bilang gara-gara nonton video singkat malah bang uji nonton fullnya dan ya ada. Tapi kayaknya udah nggak perlu berantem terlalu panjang di situ yang dimana kita tahu jelas-jelas ya pasti jauh lebih banyak orang yang nggak perlu nonton fullnya karena udah nonton ringkasannya. Instead of orang yang jadi ter-encourage untuk nonton fullnya karena di review orang, ada opini orang, ada obrolan orang gitu. Sejujurnya gue adalah orang yang juga kaget sama fenomena ternyata banyak banget orang yang suka nonton cerita singkat, cerita ringkasan gitu yang diceritain, didialogin gitu. Anak perempuan ini bakal menjadi pahlawan super. Anak perempuan ini ada lahir dari keluarga ini. Namanya adalah ini dan dia akan ada. Dan lu tau gak sih konten-konten kayak gitu tuh setelah gue selidikin ternyata bahkan nggak pakai semacam kekuatan human brain gitu untuk ngeringkas. Bahkan mereka tuh udah pakai AI bot gitu yang dimana udah langsung keluar skripnya, udah langsung bisa keringkas jadi ini tentang apa dan bisa pakai suara dari AI mana, terus AI coba edit videonya dan yada. Kalian bener-bener orang yang bisa nikmatin karya dari AI, full AI, 100% AI gitu. Bener-bener kayak udah apa ya, attention span-nya hilang banget gitu. Nggak bisa lagi kayak ngecicipin karya yang human made gitu. Dan itu pun AI-nya nggak bisa bikin sendiri gitu, mesti dari karya film yang udah jadi atau anime yang udah jadi baru bisa diringkas. Ya pantas lalu kalau The Matrix beneran terjadi gitu loh, jadi emang manusia-manusia yang jadi baterainya gitu loh. Lu tontonnya gitu loh, nggak usah mengerti, nggak usah paham tentang keindahan di balik pembuatan sebuah cerita, sebuah karya dan lain-lain. Ringkasin aja ceritanya lah biar lu nggak FOMO kalau teman-teman lu tiba-tiba ngomongin Dadadan, ngomongin Frieren, ngomongin apalagi sih Spy X Family gitu, ngomongin Blue Lock. Baca manganya aja by the way kalau Blue Lock. Ya tapi lu pada ngerti lah poin gua bahwa itulah sebenarnya yang lagi diincar, itulah sebenarnya yang lagi ditangkap gitu. Bukan orang spoiler-spoiler biasa kayak kita ngobrol-ngobrol di tongkrongan atau lu suka isengin temen lu nge-WA siapa yang mati. Melainkan orang yang nge-transcript the entire story of Overlord season 3 ke websitenya secara detail, secara jelas sehingga orang nggak perlu lagi nonton anime Overlord season 3. Dan itu jatuhnya kena ke copyright-nya. Tolong bedakan ya orang yang bikin video singkat sama orang yang bikin essay tentang video tersebut. Itu lain loh ya. Mungkin dia punya interpretasi terhadap sebuah video, sebuah anime, sebuah film, dia bikin esai tambahan, interpretasi dia kalau secara psikologisnya, diambil secara filosofinya, ekonomi yang dimaksud dan lain-lain, yang dimana mereka akhirnya harus menceritakan plot di bagian video tersebut, itu beda. Atau orang yang nge-meme gitu, kayak the entire Dadadan plot gitu kan, hah, bijiku hilang gitu kan, itu meme, itu beda. Lu pada paham lah yang gue maksud, lu pada ngerti lah bedanya ya. Yang bener-bener cuman kotak susu ini bukan kotak susu biasa, that's yang bermasalah, that's yang ditangkap, that's yang bikin orang-orang yang bikin anime sebel gitu. Karena again orang nggak nonton animenya. Video essay tanpa lu nonton animenya dulu, lu pasti akan nggak mendapatkan 100% apa yang orang itu maksud. Video meme kalau lu nggak nonton Dadadan, lu nggak ngerti kenapa tiba-tiba biji hilang, di mana lucunya gitu. Gue bukan orang yang bersih dari dosa spoiler ya. Gue kadang-kadang juga suka spoilerin temen gue atau apa ya di sosial media gue, bahkan di video-video gue. Tapi gue sebisa mungkin kalau ingat gue kasih spoiler alert. Tapi dari sekarang gue peringatkan, semua video gue hampir jarang ada yang spoiler free. Tapi gue nggak tiba-tiba jadi kotak susu ini bukan kotak susu biasa gitu. Enggak ya, beda ya. Spoiler gue ya bener-bener kayak gue excited sama plotnya atau premisnya yang menarik banget. Jadi gue rasa kalian udah cukup jelas ya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa tiba-tiba orang nge-spoilerin itu ditangkap. Bukan sesimpel spoiler biasa, bukan tiba-tiba cuma ngasih tahu siapa yang mati, tapi dia bener-bener 100% bikin kalau anime itu jadi website ya bisa dibaca ya itu jadi website dia. Atau kasarnya ya orang-orang yang suka bikin singkat cerita. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian orang yang suka nontonin singkat cerita apa enggak sih? Atau enggak bang, gue orang nontonin singkat cerita abis itu malah nonton animenya, hehe gue keren gitu kan. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Banyak anime yang udah gratis ya di YouTube. Gratis loh. Yang berbayar juga ya lumayan loh. Tapi gue gak tahu keindahan nonton cerita singkat tuh gimana. Kan anime ya, animasinya gitu. Kayak kenapa gak baca manganya aja? Iseng-iseng aja scrolling gitu kan. Kayak I don't know men, generasi baru ini nih gimana gitu. Kok why? Komen di bawah, kenapa lu demen baca cerita singkat? I just don't get it. Ya itu sih berarti FOMO biar gak ketinggalan obrolan aja sama teman-teman lu. Udah main baru dong. Udah dong segala macam. Gue tahu tuh, iya kan. Gitu. Oh besok lu tes aja. Oh lu baca Oshinoko terbaru. Oke coba sebutkan ya. Sebutkan di panel nomor berapa ya kan. Di halaman nomor berapa si itu cipokan ya kan. Ada sama abang. Iya.